Kebijakan ini menuai kritik, ya, dikritik oleh Komisi 7 DPR yang menganggap pengembangan mobil listrik ini tidak sejalan dengan target bauran energi dan pengurangan emisi karbon. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Kembali ketemu dengan Om Wai, G24, sahabat-sahabat G24. Ini kita mendiskusikan tentang mobil listrik. Ya, mobil listrik. Tentu Anda sudah mulai ingin punya atau beli mobil listrik ya. Ya dong, motifnya macam-macam. Ada yang memang mau supaya clean energy, supaya ada yang hitung-hitung itu lebih hemat katanya daripada ngeluarin BBM, ya, listrik lebih asik dan nggak berisik, ya kan, suaranya. Lalu ada yang juga lebih praktis lagi supaya nggak kena ganjil genap, ya. Kalau mobil listrik itu plat nomornya kan ada tanda khusus sehingga nggak pusing berhadapan dengan Pak Polisi lalu lintas. Walhasil ini orang pada rame-rame mau punya mobil listrik, termasuk juga mungkin Anda. Ya kan? Jadi Om dengar bahwa ada salah satu brand atau merek mobil listrik yang sudah berinvestasi di Indonesia itu sampai dipesan begitu banyak sampai orang inden loh. Pesan-pesan mobil listrik itu inden. Bisa dijawab nanti kira-kira 6 bulan sampai setahun kemudian. Dan bahkan ketika rame-rame KTT G20 di Bali, ya, belum lama ini, ya, itu kabarnya ini ada ratusan mobil listrik di situ udah pada di booking oleh banyak orang, mungkin termasuk Anda lagi-lagi, ya kan? Jadi pokoknya Boy nggak ikut-ikut lah, ya kan? Coba aja bagus lah, itu niatnya bagus, ya kan? Ada niatan supaya percepatan dari kendaraan listrik berbasis baterai ini supaya ini mengurangi emisi karbon dan pokoknya kita menjadi lebih ramah lingkungan dan lebih hidup sehat lah, gampangnya begitu. Nah, cuman kemudian kebijakan ini menuai kritik, ya, dikritik oleh Komisi 7 DPR yang menganggap pengembangan mobil listrik ini tidak sejalan dengan target bauran energi dan pengurangan emisi karbon, ya. Kemudian juga ada hitung-hitungan pada rumus tertentu itu produksi emisi karbon di kendaraan listrik ini lebih tinggi. Ternyata lebih tinggi emisi karbonnya dibandingkan dengan yang berbahan bakar minyak atau dari bahan bakar fosil itu. Kemudian juga intinya itu ada yang bilang bahwa pengembangan kendaraan listrik tapi bersumber energinya dari PLTU itu ibarat menyapu rumah dengan sapu kotor. Ya, ini menarik guys, menarik untuk dibahas sekali lagi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang sekarang kita mau tidak mau harus bertransformasi ya, bergeser dari pemilikan kendaraan bermotor yang berbasis fosil bahan bakarnya menjadi pakai listrik. Teman-teman di DPR di Komisi 7 di Senayan itu menyorot kebijakan itu tidak sejalan dengan target penurunan emisi karbon dan bauran energi. Ya, kita tahu pemerintah kan sedang menggenjot kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KLBB. Ya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Pak Arifin Tasrif, ini teman Om Wai juga mengatakan bahwa proyeksi motor listrik tahun ini, ya Om lihat ya catatannya supaya nggak keliru nih. Proyeksi motor listrik tahun ini mencapai 1,34 juta unit. Untuk mobil listrik angkanya di 125.000 unit. Jadi kalau motor listriknya 1,34 juta unit, untuk mobil listrik 125.000 unit. Itu termasuk mungkin buat Anda ini. Nah, pengoperasian dari stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU-nya ini targetnya akan mencapai 572 unit. Lalu di stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU ada 3.000 unit. Jadi sudah disiapkan ini
infrastruktur penunjangnya ini supaya nanti ada kalau sudah menjelang habis itu nyoloknya di mana untuk ngecas ya. Nah, apalagi niat ini memang akan bagus dari hitung-hitungan kalkulasinya ini potensi penghematan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM dari target tadi itu mencapai 440.000 kiloliter ya, 440.000 kiloliter. Nah, pemerintah itu menegaskan akan mendorong pemakaian kendaraan listrik ini sampai tahun 2030 yang akan datang. Untuk sampai dengan 2030 ini angkanya spektakuler nih. Pemakaian mobil listrik ini ya ditargetkan oleh pemerintah mencapai 13 juta unit. Sedangkan motor listrik tadi itu motor listriknya 13 juta unit. Motor listrik termasuk punya kalian-kalian ini. Ya, kita mulai siap-siap geser ke motor listrik. Tapi mobil listriknya ini diproyeksikan 2,19 juta unit. Ya. Dan seterusnya. Dengan begitu penghematan BBM mencapai 6,03 juta kiloliter. Ya, lumayan lah. Nah, Pertamina Energy Institute ini memprediksi kebutuhan baterai akan meningkat pada tahun itu. Dengan skenario business as usual, maka kapasitas baterai akan kendaraan listrik 2 gigawatt hour akan naik menjadi 34 gigawatt hour pada 2050. Upaya untuk meningkatkan kendaraan listrik atau EV ini bakal mendorong kebutuhan setrum listrik domestik itu mengisi baterainya itu. Nah, masalahnya adalah target bauran energi dari fosil ke energi baru terbarukan yang ditargetkan mencapai 23% pada 2025 lamban nih jalannya. Capaiannya pada tahun lalu masih hanya 11,5% dari target 13%. Jadi dengan kata lain masih sebagian besar atau 50% pembangkit masih memakai bahan baku fosil yang menyumbang emisi karbon, menyumbang besar emisi karbon justru. Ya. Guys, ini satu warning yang menarik yang mudah-mudahan dan rasanya kita juga bisa untuk segera mewujudkan bagaimana kita bertransformasi ya menggunakan kendaraan bermotor. Ya, bukan lagi berbasis BBM atau bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan itu menjadi berbasis baterai yang ramah lingkungan yang diambil sumber energinya dari PLTU yang ramah lingkungan juga. Mudah-mudahan misi ini tercapai. Insya Allah ya, mudah-mudahan sekali lagi ini hanya bisa kalau kita benar-benar niat sungguh-sungguh dan ingin mewujudkannya dengan serius. Sampai jumpa.